Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah, para sahabat Sahara Kapilah, kembali kita berjumpa dalam kuliah Ramadan kali ini di hari yang ke-6 daripada bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang tingkatan orang-orang yang berpuasa. Yang tingkatan ini hendaknya menjadikan puasa kita lebih berkualitas atau naik kelas. Kalau kita sekolah SD kelas 1, kita pengen naik kelas 2, terus kelas 2 jadi kelas 3. Begitu juga setelah itu SMP, SMA dan seterusnya. Pasti kita menginginkan naik kelas. Nah, pernahkah kita bertanya, apakah kita ingin naik kelas dalam Ramadan kita? Atau Ramadan kita biarkan begitu saja berlalu? Sudah berapa Ramadan yang kita lewati, biarkan Ramadan itu berlalu begitu saja. Yang penting puasa, tapi tidak ada kualitas daripada puasa tersebut. Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya membagi tingkatan orang berpuasa itu menjadi 3 derajat, 3 tingkatan. I'lam anna shauma salasu darajatin. Sungguhnya puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum, yaitu puasanya orang awam atau shaumul awam. Nah, ini puasa orang awam ini biasanya hanya menahan perut dan farj saja, yaitu dikatakan saumul umum ini fahuwa kaful batni wal farji an qada'is sahwati, yaitu hanya menahan perut dan farjnya, kemaluannya daripada syahwat. Maka saum ini juga dinamakan saumul butun, puasa perut saja. Yang dipikirin perut aja, lapar, dikit-dikit lapar, mengeluh, kemudian dikit-dikit dia lihat jam, masih jam 12 siang, masih lama, kurang lebih sekitar 5 jam, 6 jam lagi. Baru jam setengah 1 dia lihat jam lagi, baru setengah 1 masih lama. Yang dipikirkan itu hanya urusan perut lapar saja. Ketika berbuka pun luar biasa. Dari mulai asar sudah ngabuburit, dikumpulin semua makanan, segala macam, dari mulai gorengannya, tempenya, tahunya, semuanya ada, dibeli. Dia biarkan panca inderanya atau jawarihnya tidak berpuasa, tidak ditahan, hawa nafsunya tidak ditahan. Ini namanya saumul umum, puasanya orang-orang awam, atau saumul butun, yang dipikirkan hanya lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Rasulullah menyatakan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada kualitas puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ini tingkatan yang pertama. Sebaiknya dari hari ini kita niat untuk meninggalkan tingkatan ini. Kita berusaha meningkat kepada tingkatan yang kedua, yaitu saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Ini biasanya disebut dengan saumul jawarih, yaitu puasanya panca indera. Jadi saumul khusus itu adalah kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil asam, yaitu menahan apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita,
seluruh panca indera kita daripada berbuat dosa. Jadi kita tahan panca indera. Maka puasa ini disebut shaumul jawari, puasa panca indera. Menahan lisan kita, karena lisan kadang-kadang suatu yang sulit ditahan. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam An-Nasahih Ad-Diniyahnya beliau menyatakan, lis-shaimi adabun, bahwa orang yang berpuasa itu ada adab-adabnya. La yakmilu shaumuhu illa biha. Tidak sempurna puasa seseorang kecuali dengan adab-adab tersebut. Di antaranya yang pertama, ayyahfadha lisanahu, adalah seorang menjaga lisannya, anil kadibi wal ghibati, daripada apa? Daripada berkata bohong, daripada ghibah, daripada sumpah palsu, daripada perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Dia tahan itu. Man lam yada qaula dzur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, tidak bisa meninggalkan sumpah palsu, ya, maka Allah tidak berhajat terhadap apa yang dia tinggalkan dari makan dan minumnya. Puasanya tidak berkualitas. Maka puasa yang kedua itu adalah puasa jawari. Berusaha matanya dijaga, lisannya dia jaga, pendengarannya tidak keluar dari lisannya kecuali dia baca Al-Quran, dia baca tasbih, berbicara pun yang bermanfaat, berbicara yang benar, nggak bisa ngomong yang benar, nggak bisa ngomong yang manfaat, nggak bisa men-share yang benar, yang bermanfaat, diam saja. As-sumtu shadaqah, diam itu udah sedekah. Bayangkan, diam saja kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan. Begitu juga dengan yang lainnya, panca indera yang lainnya. Tidak mendengar kita kecuali perkataan-perkataan yang baik. Kita dengar orang baca Quran, kita dengar orang berzikir, kita dengar orang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya puasa kita meningkat kepada puasa yang kedua ini, naik kelas. Jangan puasa yang pertama. Secara fikih sah saja puasa yang pertama karena dia menahan lapar dan haus. Tapi kualitas daripada ibadah tersebut ya jauh. Karena apa? Karena dia biarkan lisannya berbicara tentang aib orang lain, menggibah. Dia biarkan lisannya berbohong. Dia biarkan matanya, dia biarkan semuanya. Dibiarkan untuk tidak berpuasa. Kita minta kepada Allah ya, agar Allah memberikan kita taufik hidayah inayahnya untuk kita bisa masuk kepada shaumul jawarih ini, yaitu puasa panca indera kita. Nah yang ketiga yaitu shaumul khususul khusus, puasanya lebih tinggi lagi, orang yang sangat khusus. Nah ini adalah shaumul qalb, puasanya hati. Ya kayaknya sepertinya kita belum mampu untuk melakukan puasa hati. Kalau buka entar sore saja kita masih mikirin dengan apa kita berbuka. Bahkan bukan cuma mikirin, kita ngumpulin makanan-makanan yang kadang-kadang membawa kita kepada kelebihan makanan itu untuk berbuka. Apalagi yang namanya lebaran, orang yang shaumul qalb udah gak ada pikiran lagi kecuali masih wallah, kecuali yang dia pikirkan hanyalah Allah, Allah, Allah. Inilah orang yang shaumul qalb, yang hatinya selain perutnya, farajnya, panca inderanya, jawarihnya, hatinya juga berpuasa. Selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah ada prasangka-prasangka buruk. Nah, paling tidak pada level yang kedua, yaitu shaumul jawari. Kita minta kepada Allah untuk menjadikan puasa kita puasa yang terbaik, puasa yang berkualitas, ya, sehingga pada saatnya nanti kita diberikan satu ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Demikian kuliah Ramadan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.